Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Pembimbing satu, ada Ibu Anis Fitri Nur Masruriyah MKOM, kemudian Pembimbing 2 Santi Arum Puspita MKOM, dan yang terakhir Pembimbing 3 Ibu Hilda Yulianovita MKOM. Nah, sudah mohon izin untuk mempresentasikan presentasi kami. Itu dengan judul Implementasi Teknik Data Mining untuk Prediksi Pola Hujan terhadap Pertanian di Indonesia dengan Decision Tree. Nah, di sini ada daftar isi, ada pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian terkait, kemudian ada metodologi penelitian yang berisikan prosedur penelitian, data mining, decision tree, evaluasi, kemudian hasil dan pembahasan yang berisikan data mining, decision tree, dan evaluasi. Yang terakhir ditutup kesimpulan dan saran. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu melatar belakangi presentasi ini mencakup kondisi curah hujan di Indonesia, di mana curah hujan yang tidak menentu menjadi permasalahan. Ya. Tujuan penelitiannya adalah memprediksi curah hujan menggunakan teknik data mining dengan fokus pada metode decision tree. Penelitian sebelumnya menggunakan algoritma decision tree untuk intensifikasi padi dan prediksi musim tanam cabai merah. Kita membuat contoh itu, datanya itu adalah padi dan cabai merah dengan akurasi mencapai 80% dan 89,4% masing-masing. Nah, berdasarkan penelitian ini, presentasi akan menjelaskan penggunaan metode decision tree dalam memprediksi curah hujan dengan memanfaatkan data resmi BMKG, ya, data resmi BMKG menyoroti kenaikan curah hujan setiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi mereka yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan terkait pola hujan di Indonesia. Nah, ini adalah penelitian-penelitian terkait yang sangat berkaitan dengan apa yang kita buat, penelitian yang kita buat. Oke, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi teknik data mining untuk prediksi pola hujan terhadap pertanian di Indonesia dengan precision tree. Di sini eh, saya akan menjelaskan ada metode penelitian. Yang pertama yaitu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian dimulai dengan mengumpulkan data, lalu analisis data dari data cleaning dan melakukan korelasi data. Selanjutnya, pre-processing yaitu ada tiga tahap. Yang pertama melakukan ekstraksi fitur dengan metode PCA, lalu seleksi fitur menggunakan metode G-Spark, lalu normalisasi data dengan metode Inmax Scaler. Setelah melakukan pre-processing, di sini kami melakukan data processing, yaitu dengan melakukan perbandingan data uji dan data latih 70 banding 30. Lalu melakukan pembangunan model dengan algoritma decision tree,
random forest, supervector regression, dan regresi linear. Setelah melakukan tahap processing, lalu kami melakukan evaluasi. Pada penelitian ini, kami menggunakan evaluasi root mean squared error atau RMSE, mean square error MSE, confidence metric, dan ROC AUC. Lalu, keluar data hasil evaluasi setelah itu terbilling, hujan, dan tidak hujan selesai. Data mining. Data mining adalah proses menemukan pola-pola tersembunyi atau informasi yang berharga dari data yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Setelah data mining, di sini ada beberapa eh, proses analisis data. Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu data cleaning dan korelasi data. Data cleaning adalah proses identifikasi, koreksi, dan eliminasi kesalahan atau inkonsistensi dalam suatu dataset. Tujuan dari data cleaning adalah untuk meningkatkan kualitas data sehingga data tersebut dapat digunakan dengan tepat dan akurat dalam analisis atau mengambil keputusan. Pada korelasi data, kami menggunakan heatmap. Pada korelasi data heatmap, suatu metode untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam sebuah dataset menggunakan warna. Heatmap biasanya digunakan untuk mengevaluasi korelasi antara dua variabel numerik dalam sebuah dataset dengan menggunakan skala warna yang berbeda untuk menggambarkan tingkat relasi positif atau negatif antara variabel-variabel tersebut. Setelah itu, kita melakukan fusing. Setelah data dikumpulkan, fitur ekstraksi fitur menggunakan metode PCA, yaitu teknik untuk mengambil komponen utama yang paling bermakna. Hal ini dapat dalam mengidentifikasi pola atau informasi yang penting dari data yang kompleks. Setelah itu, setelah fitur setelah seleksi fitur menggunakan Discord, teknik yang digunakan untuk memilih fitur yang paling relevan atau yang dalam suatu dataset. Teknik ini menggunakan uji statik Discord untuk melakukan apakah ada hubungan yang signifikan antara fitur-fitur dengan variabel. Lalu normalis data, yaitu proses mengorganisir dan menyusun ulang data dalam sebuah basis data untuk menghilangkan data yang berulang atau normalis data. Normalisasi data juga membantu meningkatkan kualitas data dan menjadikan lebih mudah untuk ditangani dan dikelola. Selanjutnya ada decision tree. Decision tree adalah model prediktif yang menggambarkan hubungan antara berbagai atribut dan keputusan. Langkah-langkah decision tree yang pertama yaitu pemilihan variabel prediktor. Variabel prediktor adalah variabel yang digunakan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, pemilihan kriteria kelompok digunakan untuk menentukan apakah data masuk ke dalam kelompok tertentu atau tidak. Lalu membuat pohon keputusan dan pemotongan keputusan digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu model dan model decision tree tersebut dapat diprediksi atau dapat memprediksi dengan akurasi yang efektif. Selanjutnya, evaluasi. Sini beberapa evaluasi. Kita menggunakan evaluasi RMSE dan MSE, confidence metric, dan ROC, AUC.
kami menggunakan evaluasi confusion metric. Confusion metric adalah sebuah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Tabel ini menampilkan jumlah data yang diklasifikasi dengan benar dan salah ke dalam masing-masing kelas. Nanti akan dilanjutkan oleh Iqbal Tawakal. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama, data diperoleh dari situs resmi BMKG selama periode Januari 2019 hingga Desember 2022. Terdiri dari 5.984 data dengan 4 atribut, yaitu tahun, bulan, temperatur, dan curah hujan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya analisis data. Yang pertama yaitu melakukan data cleaning. Pada data cleaning kita akan melakukan pembersihan data pada missing value, data yang bukan numerik, dan duplikasi data. Pada gambar di sini kita melihat bahwa terdapat 0 missing value, lalu 2.992 data yang bukan numerik, dan 2.061 duplikasi data dengan persentase data yang akan dihapus sebesar 4,4%, dan mendapatkan hasil data yang telah dibersihkan sebesar 4.940 data dari data awal yaitu sebesar 5.984 data. Selanjutnya kita masuk ke tahap korelasi data. Pada korelasi data kita menggunakan metode heatmap untuk membuat matriks dari seluruh data yang berkorelasi. Dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, preprocessing. Pada tahap preprocessing, tahap awal kita akan melakukan pengubahan seluruh data menjadi tipe data float. Kita mengubahnya karena kita membutuhkan angka di belakang koma. Dan berikut adalah hasilnya. Baik, selanjutnya. Setelah itu, kita langsung masuk ke tahap ekstraksi fitur, di mana pada ekstraksi fitur kita menggunakan metode PCA yang bertujuan untuk mengubah data asli menjadi 2 komponen utama. Dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, kita lakukan seleksi fitur. Pada seleksi fitur, kita menggunakan metode Chi-square untuk memilih 3 fitur terbaik dari data berdasarkan Chi-square. Dan di sini bisa kita lihat curah hujan mendapatkan 232,21 untuk bulan 8,61 dan temperatur 1,37. Lalu setelahnya kita lakukan normalisasi data. Pada normalisasi data kita menggunakan min-max scaling untuk mengubah rentang nilai fitur sehingga berada dalam skala yang sama. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, baik, pembangunan model. Pada pembangunan model, kita melakukan pembangunan model dengan 4 algoritma, yaitu SPR, Random Forest, Decision Tree, dan Regresi Linear. Sebelum kita melakukan pemodelan, kita akan membagi data menjadi 2 data, yaitu data train dan data test, di mana untuk data, di mana pembagiannya yaitu 70/30, yaitu 70% untuk data train dan 30% untuk data test. Setelah itu kita lakukan pemodelan dengan 4 algoritma, di mana pada algoritma SPR kita melakukan pelatihan dengan menggunakan
data trend, data test dengan parameter gamma 0,01. Lalu pada algoritma random forest kita melakukan pelatihan menggunakan data trend dan test dengan parameter estimator 100, yang artinya membuat pohon keputusan dalam hak acak. Selanjutnya kita melakukan algoritma decision tree dengan dilatih dengan menggunakan data trend dan test, dan terakhir random forest dengan terakhir regresi linear. Kita melakukan latih model menggunakan data trend dan data test. Dan di sini bisa kita lihat bahwa uh, untuk yang garis hijau ini merupakan prediksi dari decision tree. Dan bisa kita lihat bahwa decision tree tidaklah stabil karena naik turun. Berbeda dengan SPR yang garis biru, hanya satu garis saja. Dia lebih stabil. Dan yang di sampingnya, untuk SPR mendapatkan hasil prediksi lebih banyak, yaitu sebesar 922. Dan untuk decision tree paling sedikit, yaitu 9. Selanjutnya, baik, pada selanjutnya kita lakukan evaluasi pada pemodelan tersebut dan didapatkan hasil sebagai berikut. Uh, Pada hasil ini, diketahui bahwa random forest memiliki nilai akurasi terbaik dari seluruh model evaluasi, yaitu RMSE, MSE, Confusion Matrix, dan ROC-AUC. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk Confusion Matrix, model algoritma decision tree berada pada peringkat kedua, yaitu sebesar 84,55. Dan yang pertama yaitu random forest dengan akurasi 85,45. Dan yang ketiga SPR dilanjut dengan regresi linear. Baik, selanjutnya. Nah, setelah dilakukan prediksi, maka diketahuilah bahwa uh, data hujan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 2019 yang hanya sebesar 79 data, lalu naik pada 2020 sebesar 122. Selanjutnya 2021 naik lagi sebesar 124, dan terakhir 2024 mengalami kenaikan sebesar 154. Baik, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan. Silakan Ridwan. Oke, bentar. Oke, mana? Oke. Nah, untuk selanjutnya ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, penelitian ini terbukti dengan decision tree mampu memprediksi curah hujan dengan nilai akurasi 84,55% pada evaluasi menggunakan convention metric. Nah, namun algoritma decision tree tidak lebih baik dari random forest. Terbukti dari hasil evaluasi pada random forest, yaitu sebesar 85,45% menggunakan evaluasi convention metric. Ya, dan saran perlu dilakukan lebih lanjut terkait penambahan algoritma lainnya yang serumpun. Seperti itu. Nah, baik. Itu itu adalah presentasi dari kelompok 7 ya, kelas IF21E. Apabila banyak kurangnya dalam penjelasan penyampaian presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.